Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Bupati Bulungan, Pak Sarwani. Selamat sore, Pak. Sore, Mas Marcelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan memang saat kita taping ini waktunya sore hari di rumah jabatan beliau yang luar biasa, begitu luas, kanan kirinya banyak ada lapangan tenis, ada taman-taman yang menurut saya asik sekali nih, Pak. Insyaallah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa dari pagi sampai sore. Tidak capek ya, Pak? Lumayan capek. Tapi tetap fit ya, Pak ya? Insyaallah. Iya. Tribuner, Pak Sarwani ini salah satu bupati yang luar biasa, sering turun ke lapangan, bahkan sering naik trail gitu, Pak. Insyaallah. Itu hobi memang atau emang gimana, Pak? Ya, akumulasi lah ya, Mas Marcelo. Tentu menikmati Kabupaten Bulungan ini, menjelajahi Kabupaten Bulungan ini tidak hanya menggunakan roda 4, tapi dengan fasilitas kendaraan roda 2, ngetrail misalnya, istilahnya kita bisa kita jangkau. Karena memang ada beberapa daerah di Kabupaten Bulungan, desa-desa yang memang bisa kita akses, kita jangkau dengan menggunakan fasilitas roda 4. Tapi ada juga daerah-daerah yang memang menuntut kita untuk hanya bisa menggunakan. Jadi ya mau tidak mau kita menyesuaikan. Dan itu alhamdulillah menjadi bagian daripada kenikmatan yang kita bisa rasakan langsung dalam menjelajahi alam yang ada di Kabupaten Bulungan, mengunjungi warga masyarakat yang ada di desa-desa di Kabupaten Bulungan ini. Nah, tentunya juga masyarakat desa yang Bapak datang itu ibaratnya ini Pak Bupati nih yang ada, seperti apa Pak sambutan mereka gitu kita Bapak datang gitu? Sepanjang yang saya jalani mengunjungi warga-warga masyarakat, utamanya di pedalaman ya, hulu Sungai Kayan dengan menggunakan sepeda motor itu ya alhamdulillah sangat antusias, luar biasa dukungan masyarakat, hangat, penyambutan hangat dari warga masyarakat kita. Apalagi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sampai bermalam di satu desa, ya tentu banyak waktu yang bisa kita lakukan dan kita bisa berdiskusi, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, sekaligus juga mendengarkan beberapa pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan secara langsung. Nah, ini juga mungkin bagian daripada kebahagiaan dari masyarakat kita yang ada, khususnya para tokoh masyarakat kita yang mungkin kalau dia turun ke Tanjung Selor itu kan butuh waktu, Mas. Betul. Dan kadang-kadang mungkin butuh menyesuaikan untuk bisa berjumpa. Tapi kalau kita mendatangi, sekaligus itu juga menjadi sebuah sebuah sesuatu yang bisa diluapkan, disampaikan, bisa disampaikan secara langsung kepada kita, dan kita bisa merekam dan mendengarkan secara baik ya terkait dengan catatan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat yang kita datangi. Apa yang Bapak tangkap yang masyarakat sampaikan ke Bapak, atau harapan apa yang mereka sampaikan? Yang paling banyak kita dengarkan adalah yang berkaitan dengan bagaimana kondisi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, berkaitan dengan terutama infrastruktur. Nah, kalau kita bicara misalnya di 3 kecamatan di hulu Sungai Kayan, ya tentu lebih banyak bicara tentang kaitannya dengan infrastruktur yang memang itu menjadi dambaan dan harapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan untuk bagaimana upaya-upaya peningkatan ya, karena ini juga menyangkut akses masyarakat, lalu lintas, dan juga itu dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, demikian juga layanan di bidang kesehatan. Nah, tentu kita tidak semua misalnya layanan yang ada di puskesmas yang berada di ibu kota kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan ini bisa terakses dengan mudah oleh warga masyarakat kita di desa-desa yang ada, yang memang relatif jangkauannya itu membutuhkan waktu dan juga cukup panjang, cukup jauh untuk terjangkau dari warga masyarakat kita. Namun mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, dengan kehadiran postu, dengan penyiapan tenaga medis ataupun para perawat yang hadir langsung di desa-desa itu, ya itu bagian daripada upaya kita bisa mendekatkan layanan kesehatan bagi warga masyarakat. Nah, demikian juga dengan di bidang pendidikan, Mas Marcelo. Saya sudah mengunjungi beberapa desa sampai di ujungnya wilayah Kabupaten Bulungan, di Desa Pelaah itu saya pastikan itu ada sekolah dasar yang bisa menjadi tempat, yang harus menjadi tempat layanan pendidikan bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, alhamdulillah program-program layanan di bidang pendidikan ini juga berjalan. Sekalipun ada kendala yang berkaitan dengan masalah jaringan misalnya yang memang dunia membutuhkan kita hari ini di bidang pendidikan. Demikian juga dengan upaya-upaya peningkatan dan pemenuhan tenaga keguruannya yang ada di sana, berikut dengan perlengkapan media pendidikan yang memang harus
harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, tentu dalam hal ini kita juga mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh Pak teman-teman guru, teman-teman para medis dan lain sebagainya terkait dengan 3 hal yang berkaitan ini. Nah, demikian juga misalnya layanan dasar di bidang kependudukan. Nah, tentu saya sangat sadar 3 kecamatan di Hulu Sungai Kayan ini belum maksimal berkaitan dengan masalah layanan online di bidang kependudukan. Namun di beberapa kecamatan lain, utamanya misalnya di Kecamatan Pulau Bunyu, bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan pemenuhan layanan kependudukan bagi warga masyarakat Pulau Bunyu itu tidak lagi dilaksanakan di ibu kota Tanjung Selor. Tapi kita pastikan peralatan layanan itu ada di Kecamatan Bunyu itu sehingga saya sampaikan bahwa jangan sampai ada orang Bunyu datang ke Tanjung Selor ini hanya sekedar mengurus KTP, mengeluarkan uang jutaan, mengeluarkan mungkin bermalam di Tanjung Selor dengan biaya yang cukup besar. Tapi insya Allah kalau kita hadirkan langsung di ibu kota kecamatannya, tentu masyarakat akan lebih banyak terbantu dan lebih hemat. Kalau kita bisa terbatasan kan justru Bulungan itu mendapat banyak apresiasi penghargaan, Mbak. Pendidikan kemarin saya dapat informasi justru dari Bapak justru langsung ketemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah. Kesehatan juga baru saja kemarin juga dapat apresiasi. Itu sebagai bentuk memang capaian kinerja di bidang kesehatan pendidikan sudah cukup atau mungkin apa yang perlu ditingkatkan, Pak? Ya tentu berbagai hal yang berkaitan misalnya di bidang pendidikan, apresiasi kita diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan hadir langsung oleh Pak Menteri. Dalam hal ini juga bentuk apresiasi diberikan bukan kepada saya ya Mas Marso, tapi justru kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Bulungan yang memiliki komitmen konsisten dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Bulungan melalui layanan pendidikan. Nah tentu mudah-mudahan apresiasi dari Kementerian Pendidikan ini akan lebih memberikan motivasi. Karena persoalan dunia pendidikan di Kabupaten Bulungan ini tentu persoalan yang semakin hari semakin dinamis. Tentu tantangannya akan juga semakin berat. Hari ini kita butuh bagaimana menghadirkan dan memberikan peluang yang sama, hak yang sama di dalam layanan pendidikan itu harus juga mengakomodasi para penyandang disabilitas misalnya. Sehingga tidak ada kesan yang berkaitan dengan diskriminasi, sehingga harus menghadirkan sekolah-sekolah inklusif. Betul. Nah, cuma persoalannya bahwa tidak semua guru di Kabupaten Bulungan ini juga memiliki kemampuan ya untuk bagaimana memulai sekolah inklusif ini kan dibutuhkan sebuah pengetahuan dan butuh kesabaran yang kuat. Ya, tentu kita tidak mengharapkan nanti akibat ketidakpahaman guru dan kurangnya mungkin pengetahuan tentang sekolah inklusif ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Sehingga nanti ada tindak kekerasan terhadap anak misalnya akibat mungkin kekurang pemahaman para teman-teman guru. Nah, ini hal-hal yang memang mau tidak mau harus kita hadirkan. Artinya apa? Kompetensi teman-teman guru juga semakin hari harus juga semakin kita lakukan perbaikan. Nah, demikian juga di bidang kesehatan. Saya sering menyampaikan dengan teman-teman di bidang kesehatan, ya tentu yang kita bukan yang berkaitan dengan akreditasi. Akreditasi itu normatif dari Kementerian Kesehatan. Namun yang penting bahwa setiap hari kita ini diakreditasi oleh publiknya Kabupaten Bulungan. Jadi tidak adanya akreditasi dari Kementerian Kesehatan, kita harus memperbaiki layanan dan juga bagaimana kita menghadirkan layanan itu maksimal dan bisa memuaskan bagi warga masyarakat Kabupaten Bulungan di bidang kesehatan. Sehingga itu yang memang ingin kita ajak ya, merubah bagaimana paradigma. Apalagi hari ini Kementerian Kesehatan sudah melakukan transformasi kesehatan, termasuk sampai di dunia digitalisasi di bidang layanan kesehatan. Ini juga pelan-pelan kita dorong. Nah, termasuk saya sudah sampaikan dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, bahwa bagaimana bisa enggak teman-teman warga kita yang rujuk di puskesmas yang sudah terakses online, jaringan online ini, tanpa harus membawa kertas bisa mendapatkan layanan di rumah sakit dengan jangan rujukan. Sampai hanya faktor kendala literasi jadi masalah. Lebih persoalan-persoalan ya, sehingga kan memang menuntut dinamika ya, menuntut dinamika layanan kesehatan hari ini juga sebagai sebuah kebutuhan, dan itu memang menjadi kondisi yang harus kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Capaian pendidikan, kesehatan dan sektor layanan publik itu kan bagian visi misi besar Pak Sarwani, yaitu mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Sejauh ini apa sih Pak capaian-capaian yang sudah 3 tahun berjalan ini terhadap visi misi itu Pak?
Ya alhamdulillah Mas, bahwa memang untuk mencapai kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan ini kan tidak harus terbangun sebuah ekosistem ya. Ya. Nah, baik dari sisi pemerintah melalui dinas terkait, kita bicara di Dinas Pertanian misalnya, kita juga bicara tentang kelembagaan yang ada di dalam Dinas Pertanian, termasuk keberadaan teman-teman PPL, BPP. Demikian juga dengan berbagai macam sarana prasarana penunjang yang memang harus memadai. Nah, demikian juga bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi, mengubah paradigma para petani kita. Dulu mungkin para petani kita hanya sekedar membuka lahan untuk hanya sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tapi mudah-mudahan hari ini paradigma ini bisa pelan-pelan kita berikan keyakinan kepada para petani dengan hasil pertanian yang kita dapatkan hari ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi hasil itu harus bisa menjadi uang untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan yang lain. Betul. Misalnya jaminan hari tua yang bersangkut para petani kita yang berkaitan dengan masa depan anak-anak dia, bagaimana kuliah anak-anak dia, terus layanan di bidang kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan pergeseran dan kita coba yakinkan sekaligus mengedukasi para petani kita sehingga produktivitas kegiatan-kegiatan pertanian di Kabupaten Bulungan ini akan semakin meningkat. Tentu komitmen pemerintah daerah menghadirkan program-program pertanian yang baik itu dalam konteks pemberian bantuan, baik itu dari segi bibit, bantuan dari segi tenaga penyuluh dan lain sebagainya, itu menjadi bagian tanggung jawabnya pemerintah daerah. Sekalipun hari ini mungkin juga dirasakan para petani juga kita belum memadai ya, belum maksimal. Masih kita dengarkan keluhan para petani kita yang berkaitan dengan masalah pupuk misalnya. Nah, hal yang memang tidak bisa dilepaskan dari petani. Itu masalah nasional. Bermasalah nasional. Nah, sementara kita sangat tergantung dengan alur distribusi. Ketika alur distribusi ini mengalami gangguan, dampaknya pasti ada potensi lonjakan atau kenaikan harga yang tentu pasti akan memberatkan para petani kita. Sehingga dengan subsidi ataupun yang non subsidi ini juga sesuatu yang sangat luar biasa, yang memang kebutuhan akan pupuk ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan para petani kita. Nah, demikian juga dengan kebutuhan bibit. Nah, di sisi lain Mas, bahwa dalam konteks kedaulatan pangan tidak hanya kita bicara tentang padi, kita tidak bicara melulu tentang beras. Tentu pangan dalam konteks yang luas, termasuk dari sektor perkebunan. Nah, hari ini beberapa desa kita sudah lakukan dorongan dengan memberikan support langsung, misalnya terbuka kawasan-kawasan untuk perkebunan ataupun buah-buah coklat misalnya. Yang selama ini ada beberapa desa termasuk di Skata, termasuk di Desa Antutan sampai di hulu Sungai Kayan sana yang memang kesesuaian lahan, kecocokan lahan ini sangat potensi untuk pengembangan produksi ataupun kegiatan-kegiatan perkebunan coklat tersebut. Di sisi lain juga ada kegiatan-kegiatan desa-desa yang berkaitan dengan perkebunan buah lengkeng yang ada di Longsam ya. Saya sudah datangi ke sana dengan para petani luar biasa yang mereka sudah produksi dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 malah. Nah, hari ini juga mungkin lengkeng yang ada di Tanjung Selen ini bagian yang sudah diproduksi oleh para petani kita yang ada dari Longsam tersebut. Nah, tinggal bagaimana pembinaan intervensi pemerintah daerah dalam hal misalnya membantu para petani, baik itu dalam konteks perluasan ataupun dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian tersebut. Nah, kalau tadi bicara soal hilirisasi Pak, pasca panen tadi kan sempat tadi Bapak sampaikan, tentu kan ini menjadi persoalan juga bagi petani kan, tetapi kan ke depan ini kan protes juga ada IKN yang tetangga kita juga, ada KIPI yang tentu juga membutuhkan hasil pangan juga. Seperti apa Pak? Ya, tentu itu menjadi peluang besar ya bagi Kabupaten Bulungan khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya. Kita bersebelahan langsung dengan IKN, harusnya kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada di IKN. Salah satu supportnya adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik itu pangan ataupun kebutuhan yang bisa kita hasilkan dari Kabupaten Bulungan. Nah, tentu aspek kendala kita yang sering ditemui oleh para petani kita adalah yang berkaitan dengan hilirisasi. Misalnya Mas Marsono di Sajau Hilir itu 1 hektar bisa tembus 5-7 ton gabah basah. Cuma persoalan para petani kita ini kan bagaimana penanganan pasca panennya. Nah, baik kata dengan pengemasannya, bagaimana dengan proses penggilingannya sehingga mungkin kita bisa menghasilkan beras premium, beras yang mungkin bisa di klaster untuk produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Bulungan, ya tentu tidak lepas dari sentuhan-sentuhan teknologi juga. Nah, kita masih sangat belum maksimal dari sisi itunya. Jadi bagian ini yang memang harus terbangun secara maksimal. Jadi ada penanganan dari sisi hulunya oleh teman-teman para petani, para pelakunya, tapi bahwa ada off-taker dan para dalam penanganan hilirisasinya juga harus dilakukan dengan secara berkelanjutan sehingga ini akan terbangun sebuah ekosistem yang saya katakan. Apa yang dilakukan oleh Pemkab untuk mengatasi proses hilirisasi itu? Ya, tentu hal-hal yang bisa dilakukan intervensi melalui APBD Kabupaten Bulungan pasti kita lakukan. Misalnya dukungan berkaitan dengan peningkatan produksi ataupun berkaitan dengan aspek penanganan
penanganan hilirisasi pasca panen. Ya ini sangat tergantung dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun juga di sisi lain kita berkomunikasi, berdialog dengan membuka ruang. Mudah-mudahan ada sektor swasta yang memiliki komitmen dan berinvestasi di bidang pangan ini. Betul. Utamanya dalam hal yang berkaitan dengan masalah hilirisasi. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita lihat Bulungan ini kan Tanjung Seral khususnya. Setiap minggu sekarang ada namanya Tebukayan yang luar biasa. Saya lihat setahun Pak ya, setahun berjalan. Kemudian juga ada taman hutan kota yang tidak jauh dari tengah-tengah kita. Nah, itu bagian dari program Pak Sarwani untuk ya, alhamdulillah itu bukan karena ide saya ya Mas Marsono, tapi saya yakin itu ide yang lahir dan tumbuh dari inisiatif warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Cuma kan bagaimana kita mengemasnya dan tentu berkolaborasi ya. Tentu kalau itu ditangani oleh pemerintah daerah juga tentu tidak bisa maksimal kalau tanpa ada dukungan support dari segenap elemen yang memang bisa beraktivitas, yang bisa berkontribusi di sana. Jadi ini adalah produk kita semua. Jadi sehingga ya saya sampaikan dengan teman-teman dinas ini juga, saya selaku kepala daerah tidak ada istilah one man show, Mas. Ya, betul. Kita di sini dalam konteks pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, kita membangun kolektivitas. Kita membuka ruang, kita membuka diri dengan konsep inklusif, sehingga mungkin diskusi baik itu dengan teman-teman media, dengan para pelaku seni, para pelaku UMKM, itu harus kita buka ruang-ruang ini, sehingga banyak hal, ide-ide yang bisa kita lakukan bersama-sama, banyak kerjaan yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ya, salah satunya misalnya Tebukayan setiap hari Minggu kita gelar, itu banyak melibatkan partisipasi, terutama itu juga menjadi tempat panggung bagi anak-anak kita bisa menampilkan kemampuan, menampilkan kreativitas. Ya minimal dia berani tampil di depan umum. Nah yang kedua bagi para pelaku UMKM itu juga menjadi peluang bagi teman-teman. Demikian juga panggung Tebukayan itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai sarana silaturahmi warga masyarakat. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa dilaksanakan. Tapi menariknya gini Pak, justru itu kan muncul dari bawah ya, bukan top down ya. Saya menarik artinya bahwa ketika masyarakat punya ide-ide menarik, pemerintah kan tinggal memfasilitasi. Nah, salah satunya kan membangun taman-taman di sepanjang tepian Sungai Kayan, termasuk Tugu Cinta Damai itu, Pak. Ya tentu fungsi pemerintah adalah fasilitasi ya. Nah, termasuk di samping regulator yang bisa kita lakukan selaku peran pemerintah. Tapi dengan adanya taman-taman di sepanjang Sungai Kayan tersebut, itu kan memang kita maksimalkan fungsinya, Mas. Salah satunya dengan event kegiatan Tebukayan tersebut. Nah, termasuk tahun ini kita melakukan intervensi hampir kurang lebih 1,4 miliar dalam rangka renovasi sekaligus perbaikan terkait dengan landscape Tugu Cinta Damai. Ya mudah-mudahan itu juga kembali bahwa itu menjadi panggung publik. Nah, kreativitas anak-anak muda bisa terakomodasi, terfasilitasi di sana, silakan monggo dipakai. Tinggal bagaimana kita sama-sama merawat, menjaga fasilitas ini supaya kita awet pergunakan. Nah, sehingga teman-teman muda juga komunitas ini benar-benar bisa menampilkan dan mengaktualisasikan potensi, kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita ataupun generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk juga Mas Marsono, hari ini kita membangun Kebun Raya Bunda Yati. Nah, tentu itu bagian daripada komitmen pemerintah Kabupaten Bulungan berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan hijau. Karena itu kita mungkin tidak menemukan di tempat-tempat daerah-daerah lain di tengah jantung ibu kota dengan luasan lebih dari 80-an hektar itu kita bisa, mudah-mudahan ke depan kita bisa hadirkan fasilitas ruang terbuka hijau yang bisa difungsikan untuk kegiatan-kegiatan publik. Sehingga itu komitmen yang memang kita lakukan. Nah, tahun ini kita juga sudah mulai melakukan intervensi, melakukan pembenahan ya, pembangunan yang bisa kita lakukan sepanjang tahun 2023. Nanti konsepnya seperti apa, Pak? Bunda Yati itu. Tentu Kebun Raya Bunda Yati itu konsepnya tidak hanya kita bicara tentang kebun di dalamnya. Tentu banyak mengakomodasi kepentingan ya. Termasuk bagaimana ruang olahraga rekreasi masyarakat, menjadi ruang edukasi bagi anak-anak kita dalam sekolah yang sifatnya lebih terbuka. Dan saya membayangkan mungkin ada perkemahan Sabtu Minggu bisa digelar melalui teman-teman Kuarcap yang ada di Kabupaten Bulungan. Mungkin juga ada outbound yang bisa dilaksanakan oleh komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, di sisi lain juga ada space yang disiapkan untuk para pelaku UMKM di dalamnya. Nah, di samping ada rumah-rumah adat. Rumah adat. Kita sudah menyusun master plan-nya yang dibantu oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, termasuk mengakomodir 3 rumah adat, yaitu suku Tidung, Bulungan, dan Dayak yang ada di sana. Yang mudah-mudahan itu bisa menjadi
ikon kebanggaan kita. Yang juga nanti Mas Marsono itu memang kita integrasikan ya dengan keberadaan Tugu Lemlaisuri tersebut. Oke. Nah, mudah-mudahan Telur pecah, Pak, ya? saya tidak menyebut telur pecah ya, Lemlaisuri. Jadi mudah-mudahan nanti bagian keberadaan Tugu Lemlaisuri itu juga menjadi support yang luar biasa terkait dengan keberadaan Kebun Raya Bunda Hayati. Iya. Nah, ini menarik sekali, artinya potensi wisata di Bulungan sudah mulai nampak ya. Alhamdulillah. Ada hutan Bunda Hayati, ada tepian Sungai Kayan, ada Kesultanan. Nah, bagaimana Pak ke depan supaya tidak hanya masyarakat yang menikmati, tapi orang-orang luar bisa datang nih. Bagaimana supaya menarik orang wisatawan luar, bahkan kalau perlu dari mancanegara bisa datang ke Bulungan, Pak? Ya, alhamdulillah beberapa event yang memang dilaksanakan oleh generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan dan Kalimantan Utara, contoh misalnya Festival Musik Alam kemarin yang dilaksanakan di Kebun Raya Bunda Hayati juga menghadirkan orang dari luar negeri ya, dari Rusia bahkan dari Palestina juga tampil di sana. Ya mudah-mudahan itu menjadi media promosi sebenarnya. Artinya dengan mengangkat festival musik alam sebenarnya juga secara tidak langsung mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, hari ini kan Mas Marsono sebenarnya dengan adanya teman-teman muda yang gemar menjadi influencer, yang gemar menjadi menggunakan media sosial ini juga bagian yang sangat berperan ya, sangat membantu dalam mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga dengan sendirinya ini akan kondisi Bulungan akan banyak diketahui dari luar. Sehingga dengan demikian orang mungkin datang ke Kabupaten Bulungan ingin penasaran, ingin apa sih yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk di momen hari jadi Kabupaten Bulungan kemarin kita melaksanakan Festival Sungai Kayan. Iya, betul. Dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan lomba perahu kurang lebih 3.040 peserta dengan berbagai kelas. Nah, alhamdulillah itu juga mendapat apresiasi ya. Nah, intinya Mas Marsono untuk membangun pariwisata di Kabupaten Bulungan ya tugas kita, khususnya kita di Pemda Bulungan beserta seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, bagaimana kita bisa membuat orang bermalam di Kabupaten Bulungan. Nah, itu. Sehingga nanti ada perputaran ketika udah ekonomi. ada orang datang, ada bermalam, tentu kan multiplier effect multiplier pasti terjadi. Para pelaku UMKM juga akan bisa menikmati, memanfaatkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Ya, mudah-mudahan ini memang tidak akan bisa tuntas, Mas. Belum pasti akan tidak bisa tuntas dalam satu waktu yang jangka pendek, misalnya seperti itu. Ya, tentu masih banyak yang harus kita tata, masih banyak. Termasuk membangun kultur pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan. Yang punya ciri khas. Ya, ciri khasnya. Sehingga ya kita harus membuat sesuatu yang berbeda, jangan kita mengikuti daerah lain yang sudah mungkin baik ya kondisi kepariwisataannya. Tapi kita angkat sesuatu yang mungkin tidak ada di tempat lain, itu menjadi sesuatu yang contoh yang sangat potensial itu misalnya yang ada di Arung Jeram, yang ada di hulu Sungai Kayan. Itu yang memang sampai hari ini explore ataupun mungkin publikasi terkait dengan potensi itu juga belum begitu masif. Atau mungkin aksesnya ke sana yang agak tentu memang terkait dengan masalah akses tentu menggunakan biaya yang cukup tinggi ya. Nah, yang kedua misalnya keberadaan masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dari pemerintah daerah Kabupaten Bulungan mengenai masyarakat Punan Batu itu, Punan Benau, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Originalitas masyarakat dan dengan kondisi alam yang ada dan tempat menjadi ruang hidup mereka, itu sebenarnya sesuatu yang sangat menarik dan bisa menjadi potensi wisata. Bahayanya kalau terlalu banyak diekspos, jadi nggak eksklusif juga. Ya, tentu originalitas ya, kita tidak ingin kearifan lokal dan budaya keaslian mereka itu punah ya. Kita bisa, tentu dalam hal ini kita bisa menjadi jembatannya pemerintah. Asik banget diskusinya Pak Sarwani, begitu banyak, luar biasa. Tapi ini tadi hanya bagian kecil dari beberapa program prioritas dari Pak Sarwani. Saya pikir saya perlu membacakan apa aja sih program prioritas yang Pak Sarwani dan Pak Bupati Kong Ala targetkan di selama itu tentang Mando Tani, Komando Strategi Pembangunan Daerah, kemudian jaminan hasil produksi pertanian, kemudian ada Mantera, Mandiri Terampil Bulungan Berdaulat, ada Mantap Pelayanan Dasar, Bulungan Reaksi Cepat, ada Mitra Bulungan Berdaulat, ada TAK, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, kemudian MPP, waktu tentu pelayanan publik, satu desa satu produksi, beasiswa vokasi berbasis potensi wilayah, ini untuk menghadapi KIPI Pak ya. Kemudian Benuanta Religi, Desa Pintar, Desa Digital, Kredit Mesra, ini yang untuk pembantu pelaku UMKM, ekowisata berbasis kearifan lokal, desa inovatif. Tapi tentu tadi sudah beberapa hal sudah kita diskusikan, kita bicarakan dengan Pak Sarwani. Mungkin terakhir Pak, apa sih karena memang 2024 sudah dekat, tidak lama lagi. Apa Pak yang kira-kira
belum tercapai atau yang kira-kira yang ingin ditarget untuk kepentingan masyarakat sejahtera di Kabupaten Bulungan? Ya, baik. Dari 15 program prioritas sebagai terjemahan operasional ya dari visi misi Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan maju dan sejahtera, tentu masih banyak hal yang masih ada program-program yang memang belum maksimal berjalan. Kalau kita bicara Mandau Tani sebenarnya Mas itu bisa terkait langsung dengan beberapa program yang lain. Katakanlah yang berkaitan dengan mandiri terampil, satu desa satu produk, jaminan hasil mutu mutu produksi, itu juga bagian yang terintegrasi secara langsung. Nah, ini memang yang saya katakan di awal itu harus terbangun sebuah ekosistem yang sama. Program semua itu saling punya keterkaitan. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, contoh misalnya kita juga bisa mengintervensi misalnya melalui program kredit mesra. Jadi kredit mesra bukan hanya kepada para pelaku UMKM. Sebenarnya sasaran kredit mesra itu juga bisa dinikmati bagi para petani kita. Minimal dari aspek permodalan itu bisa dibantu melalui fasilitas kredit mesra yang sudah kita kerjasamakan dengan salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Bulungan. Nah, sehingga memang kalaupun secara akumulatif dari 15 program prioritas itu saya sendiri mengaku masih banyak ada hal yang belum begitu maksimal berjalan. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak berjalan. Nah, tentu hal ini untuk kita pastikan bagaimana program-program ini benar-benar nanti berkesinambungan. Dan ini benar-benar bisa mewujudkan karena visi kita sampai di 2026 bagaimana mewujudkan Kabupaten Bulungan ini yang berdaulat pangan maju dan sejahtera. Nah, untuk itu dukungan dari seluruh stakeholder, para pemangku pihak kepentingan yang ada di daerah juga sangat dibutuhkan. Makanya dengan konsep pentahelik kita membutuhkan kekuatan lain, Mas Marso. Kita butuh di teman-teman media, kita butuh para pelaku usaha, kita butuh dari dunia perguruan tinggi untuk kita berkolaborasi bersama-sama. Sehingga saya yakin dengan konsep kolaboratif, sinergi bersama yang bisa kita lakukan, kita bangun, tentu pencapaian ini benar-benar bisa kita wujudkan ke depan. Apalagi dengan potensi peluang, misalnya tadi kita bicara tentang vokasi pendidikan, hari ini sudah kita laksanakan kurang lebih 80 anak yang ada di Kabupaten Bulungan dalam program bahasa Mandarin. Nah, tentu hal-hal seperti ini juga harusnya disambut dan mudah-mudahan nanti dalam rangka menyambut kehadiran kawasan industri hijau yang ada di Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang memberikan support yang luar biasa terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulungan. Apalagi kita bersebelahan dengan IKN, tentu berkaitan dengan potensi pertanian itu memang menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Bulungan. Sehingga ya tentu harapan saya nanti ke depan tentu program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, ya tentu masih banyak yang PR yang harus kita laksanakan, utamanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, ya tentu bagian yang harus kita lakukan perbaikan penataan ke depan. Tapi spirit kita untuk membangun daerah ini tentu tidak lepas dari kekuatan dan komitmen kita untuk pertama bersama-sama menjaga daerah ini supaya aman dan kondusif dan terbangun sebuah kekompakan, rasa kebersamaan, rasa bersatunya kita, komitmen spirit tenguyunnya kita, senguyunnya kita, guyupnya kita, ya tentu itu menjadi kekuatan dan pondasi besar sebenarnya dalam membangun Kabupaten Bulungan. Karena jangan apa namanya Mas Marso, sebanyak apapun APBD di Kabupaten Bulungan, tapi kalau daerah ini tidak aman dan kondusif, tidak ada yang bisa kita perbuat. Artinya apa? Visi daerah itu juga tidak mungkin akan bisa tercapai. Nah, inilah hal-hal yang memang harus senantiasa kita rawat ya, kita jaga. Apalagi kita bicara tentang Bulungan ini, kita tidak bicara tentang suku asli, tapi siapapun yang tinggal di Kabupaten Bulungan ini punya tugas, punya kewajiban dan hak yang sama bersama-sama membangun Kabupaten Bulungan. Sehingga di sini kita bersama-sama berinteraksi hidup, ya tentu menjadi konsekuensi bagi kita pula membangun Kabupaten Bulungan ini. Nah, inilah yang ingin saya ajak sebenarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan. Mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa melangkah bersama bergandengan tangan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan maju dan sejahtera. Ya, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Mas Marsono. Tentu tidak berhenti sampai di sini, bahwa Pak Bupati sudah membuat fondasi yang kuat. Insya Allah. Tinggal melanjutkan bagaimana mencapai tujuan misi visi, yaitu Bulungan berdaulat pangan maju dan sejahtera. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Marsono. Terima kasih Mas. Demikian Tribuner, bincang saya dengan Pak Bupati Sarwani, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di program VIBrum dengan tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.